Nah, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini atau menjelang siang, kita semua ini masih diberi kekuatan, kesemangatan dan kesehatan oleh Allah Ta'ala sehingga bisa ngaji bareng ya, dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka acara pesantren kilat SD Sumur Panggang. Kemarin sore Pak Ustadz ngisi pesantren kilat di Mangkukusuman 2. Tadi ngajar di SD minta kagen 2. Sekarang di Sumur Panggang 2 terus ya. Ini lagi 2 kayak gitu ya. Alhamdulillah. Nah, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan segala syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Yang sekiranya menurut kalian penting boleh dicatat ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai orang Islam di bulan Ramadan, yaitu memerintahkan apa? Puasa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan untuk berpuasa pada kalian semuanya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang sebelum kalian, sebelum umat Nabi Muhammad, semua pernah diperintah untuk puasa. Bahkan puasanya lebih ekstrim, puasanya lebih berat. Kalau kalian dalam 1 tahun cuma diperintah puasa cuma 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Umat-umat sebelumnya berat, seperti contohnya Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari libur puasa, 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 puasa, libur puasa, libur puasa, puasa, libur puasa, libur puasa, libur sampai mati. Kamu buat? Berat apa enggak? Berat apa enggak? Berat. Puasa libur sampai akhir hayat. Coba bayangkan, andaikan itu syariatnya diwajibkan kepada kalian, merasa terbebani. Untuk umat Islam cuma 1 bulan di bulan Ramadan. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, 11 bulan bebas. Yang diharamkan makan siang, diharamkan minum siang, itu cuma di bulan termasuk ringan apa enggak? Ringan. Bahkan ada lagi sampai sekarang pun ada orang-orang soleh atau para ulama yang mengamalkan syariat tersebut. Puasanya Nabi Daud. Puasanya siapa tadi? Nabi Daud. Sampai puasanya dinamakan puasa Daud. Puasa Daud, tulis puasa Daud, yaitu sehari puasa, sehari libur, sehari puasa, sehari libur. Itu namanya puasa Daud. Di buku nggak ada. Sehari puasa, sehari libur, sehari puasa, sehari libur. Itu namanya puasa apa? Daud sampai akhir ayat. Tapi kalau orang-orang soleh sekarang masih ada yang melakukan, masih paling cuma 3 tahun ya, paling 3 tahun, kadang ada yang 5 tahun, jarang yang sampai seterusnya, jarang.
Tapi ada lagi yang ekstrem lagi, puasa terus. Hah? Puasa terus? Iya puasa terus, full. Itu namanya talail khairat. Nah, itu puasa full. Cuma 5 hari libur. Sebab ada puasa yang diharamkan untuk berpuasa. Hari yang diharamkan ada 5. Dalam 1 tahun tulis. Dalam 1 tahun ada 5 hari yang diharamkan untuk berpuasa. Dalam 1 tahun ada 5 hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yang lain boleh, puasa terus boleh. Kalau kuat, saking semangatnya. Ya. Tapi ada 5 hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri. 1. Hari raya Idul Fitri kapan itu hari raya Idul Fitri? 1 Syawal. Hari raya Idul Fitri dalam kurung 1 Syawal. Haram untuk berpuasa. Kedua, hari raya Idul Adha. Tanggal berapa itu? 10 dalam kurung 10 Dzulhijjah. Itu haram untuk puasa. Lebaran gak boleh puasa. Lebaran makan enak, minum enak, ya. Gak boleh ada orang susah ketika hari lebaran. Ketika hari raya gak boleh ada orang bersedih. Makanya kalau besok hari lebaran Idul Fitri kalian jangan bersedih. Makanya di hari raya Idul Adha bagi-bagi daging, nggak ada orang sedih, ya. Semua makan enak, semua nyate, makan daging udus, daging sapi, yo ya. Hari raya. Bahkan hari raya Idul Fitri kalian senengnya dapat pecingan lo ya. Dari padene, budene, bulike, simbae, kadang tanggane biane sini ya. Ya. Benar. Berarti kan senang apa susah? Apakah pada hari itu ada orang yang susah? Gak ada. Hari raya, hari senang. Kalau hari raya syukur. Hari raya sedih bukan hari raya. Hari sedih namanya. Nah, yang namanya hari raya ya senang, ya bahagia, semuanya. Jangan sampai kita bersedih pada hari raya. Nah, yang ketiga adalah hari tasyrik. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Berarti 5 hari udah. Ya, yang ketiga hari tasyrik. Hari tasyrik dalam kurung 11, 12, 13 Dzulhijjah. 5 hari 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. 5 hari itu tidak boleh untuk berpuasa. Haram hukumnya untuk berpuasa. Paham tuh? Paham tuh? Yang lain boleh, barangkali ingin puasa terus, boleh silakan, barangkali semangat ya. Tapi kalau hari itu dilarang, tidak boleh ada orang lapar. Kalau sekarang wajib lapar, nanti tanggal 1 Syawal tidak boleh ada orang lapar. Haram, nggak boleh. Kalau kalian lihat teman, lihat tetangga yang sedang kelaparan, kalian wajib menolongnya, wajib memberi makan. Ya, jangan sampai ada orang Muslim di tanggal 1 Syawal orang kehausan, orang kelaparan, jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi pada hari raya itu ada orang kesusahan. Semua orang harus sedih. Harus sedih, harus senang. Jangan sedih, harus senang, harus bergembira. Mungkin insya Allah di antara kalian mungkin udah beli baju baru ya. Udah ada yang beli? Udah ada. Langsung dipakai. Udah ada yang pakai baju baru. Udah ada yang beli peci baru, beli sarung baru, celana baru, sandalnya baru, sepatunya baru. Apa namanya? Apa ini baru? Hebat. Semuanya baru.
Nah, di hari raya, insya Allah kalian akan pakai baju baru semuanya, insya Allah. Pak Ustadz percaya, Indonesia semuanya makmur. Di hari raya nggak ada yang pakai, anak-anak pakai baju gosok, nggak ada. Pakai baju lama nggak ada, insya Allah. Hari raya pasti pakai baju baru, pasti pakai rok baru, insya Allahumma. Itu pasti. Orang tua kalian itu sayang. Apalagi kalau kalian puasanya khatam, tarawihnya khatam, tadarusanya khatam, insya Allah orang tua semakin tambah sayang. Orang tua semakin tambah perhatian. Belum kalian minta saja orang tua sudah memberi. Kalian belum minta, udah dibelikan. Udah dibelikan ya? Kalian udah minta belum? Belum minta, aduh udah dikasih. Itu menunjukkan sayangnya orang tua. Karena apa? Kalian nurut. Tapi kalau kalian bedut, orang tua nggak akan itu. Insya Allah kalau kalian puasanya hatam, tarawihnya hatam, tadarusnya hatam, lebih sayang orang tua. Wong bocah bayi sing ora puasa ben ditokok narok anyar. Yo ya, sepatunya anyar sing ora puasa, apalagi kalau kalian puasa, insya Allah orang tua tambah sayang. Allahumma amin. Kalian banyak-banyak berdoa semoga orang tua kalian mendapatkan rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah, sehingga rezekinya kurang-kurang. Allahumma. Nah, tadi melanjut ada 5 hari yang diharamkan untuk berpuasa. Di bulan suci Ramadan kita kalau malam sebelum puasa menjalankan ibadah apa? Sholat sunnah. Sholat sunnah apa namanya? Puasa itu hikmahnya apa? Bisa menjadi penglebur dosa. Tulis. Dalam Al-Quran tadi, dalam Al-Quran puasa bisa menjadi penglebur dosa. Dan menjadi orang yang bertakwa, dapat menglebur dosa, dapat melebur dosa, melebur dia. Puasa itu dapat melebur dosa dan juga bisa menjadikan kita orang yang bertakwa, menjadikan orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." La'allakum tattaqun. Tadi kan diperintahkan, "Hei! Halo! Hei! Halo, dibalik. Hei! Halo! Halo, hei! Hei, halo!" Kalau dipanggil kan seperti itu kan. Kalau merasa beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, yang tidak beriman tidak, hei. Nah, yang merasa beriman, hei, halo. Dipanggil Allah, ya Allah, ya ada apa? Ya, kan? Diperintah kalian untuk berpuasa agar menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Definisi takwa: menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu definisinya takwa. Kalau ditanya takwa itu apa? Orang yang menjalankan perintah Allah dan orang yang menjauhi segala larangan-larangan Allah. Tanda-tanda orang yang bertakwa itu ada 4. 1, tanda-tanda orang yang bertakwa. Yang pertama adalah sesuai dengan hurufnya. Huruf takwa itu ada 4. Huruf ta, qaf, wawu, iya. Huruf takwa hurufnya ada 4. Huruf ta, qaf, wawu, iya. Huruf yang pertama ta. Ta itu artinya tawadu. Tawadu itu artinya andap asor, rendah hati, tidak sombong. Tidak sombong. Tanda-tanda orang tawadu itu tidak sombong, selalu tawadu.
rendah hati, tidak mentang-mentang bagus, mentang-mentang ganteng, sombong sama yang temennya nggak ganteng, yang perempuan mentang-mentang cantik, sombong sama yang jelek, sama yang nggak cantik, mulai sombong tuh batin karakon, bukan rayu ke, sombong pun yakin, nggak boleh. Kalau orang takwa tawadu, mau cantik nggak cantik tetap berteman, bagus nggak bagus berteman, kaya nggak kaya berteman, pintar nggak pintar berteman. Akhir tuh nggak boleh meremehkan kepada orang lain. Mau yang miskin, mau yang bodoh, tetap dihormati, disayangi. Ya, itu tanda-tandanya orang yang tawadu. Berarti kalau tawadu, tanda-tandanya orang yang takwa. Tawadu, Anda pasor, ya, nggak boleh sombong. Nah, godong amba, godong lompong, godong lompong, ngomong mustare. Aja pada dadi wong sombong, wong sing sombong nak kabatire, wong sing sombong nak kabatire. Salatullah salamullah alaihi Salatullah ala yasir habibillah. Godong amba, godong lampong, bungkus sayuran pare. Aja pada jadi wong sombong, wong sing sombong nak kabatire, wong sing sombong nak kabatire. Salatullah salamullah Salatullah ala yasin ala yasin. Akhir tuh gak boleh sombong. Kalau kita sombong itu lah apa tidak? Nah, sombong. Kamu mau berteman dengan orang sombong? Males so ya? Males? Kan onge kalau pada tok, yo ya. Sombong sih. Nah, yang kedua huruf apa? Huruf Qaf. Huruf Qaf. Qaf itu maknanya qanaah. Qanaah. Huruf Qaf, huruf yang kedua juga huruf Qaf, qanaah. Qanaah itu artinya apa? Qanaah itu artinya menerima. Lapang dada. Lapang dada. Wong sabar, terima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang dikasihkan, yang diberikan oleh Allah Ta'ala, terima lapang dada. Kalian ditakdirkan jadi laki-laki, yang terima. Gak boleh menyesali, coba gini diwatunis, gak boleh. Yang perempuan juga sama, harus legowo, konaan terima, ditakdirkan jadi perempuan. Biasanya insya Allah, tungguannya udah dilanang baik, jadi diwatun dong, gak boleh. Perempuan, laki pun sama, yang pengen dia diwatunis. Gak boleh. Apalagi mulai menantang kodrat, ya, menantang kodrat. Pengen jadi bencong. Bocah lanang bagus, pengen jadi wadon. Ya, bencong bagus ora, ayu ora. Ya, itu menentang. Itu namanya nggak qanaah. Kalau orang tawadu, orang yang takwa itu memiliki sifat qanaah. Qanaah itu menerima dengan lapang dada. Apa yang dikasihkan oleh Allah Ta'ala itu adalah hal yang terbaik. Semua yang diberikan oleh Allah adalah semua yang terbaik untuk kalian.
Nggak ada yang jelek. Yang ditakdirkan untuk kalian adalah semua yang terbaik. Kalian harus terima dengan lapang dada. Inilah yang terbaik untuk saya. Inilah yang terbaik menurut Allah. Itu ya. Kalian jadi anaknya pejabat, ya syukur. Nggak jadi anaknya pejabat, ya tetap hal yang terbaik. Ya. Walaupun yang anaknya tukang batuk, ya alhamdulillah. Yang anaknya tukang becak, alhamdulillah. Yang anaknya juragan, alhamdulillah. Anaknya bos, alhamdulillah. Apapun yang diberikan oleh Allah, semuanya yang terbaik menurut Allah, yang terbaik untuk kita semua. Hakim Tun. Nah, yang ketiga adalah huruf wawu. Wawu itu bermakna wirai. Wirai, wirai itu artinya apa? Wirai. Malu. Malu berbuat dosa kepada Allah. Wawu wirai. Wirai artinya malu. Yang dimaksudkan lu apa? Malu berbuat dosa kepada Allah. Malu tidak beribadah kepada Allah. Contoh, kalian udah besar, udah kelas 4, 5, 6, ya kan ini? Udah besar, udah gede, nggak puasa, malu nggak? Malu. Yang kelas 1 SD aja puasa. Kelas 1 SD aja udah bisa, sampai kelas 1 udah bisa puasa sampai maghrib. Kelas 5 orang puasa, ya cemen. Nah, boleh cekin sepati dong. Diledek itu apa enggak? Ya diledek, ya malu. Kalau merasa malu, ya harus melakukan. Berarti punya takwa. Wirai, malu, enggak beribadah. Yang lain ibadah enggak mati ibadah sendirian. Ya di sini-sini pati ya. Condong belum kok. Oh, pati puasa puasa dewekan. Pamani mangan jajan minum ya di depan rumah, di jalan, ya, di luar banyak orang puasa makan minum siang-siang. Malu apa enggak itu? Kalau orang beriman malu. Kalau ada orang seperti itu berarti kalau orang yang nggak punya malu. Orang yang nggak punya malu sama aja dengan apa? Orang gila. Nggak punya malu sih. Orang gila punya malu nggak? Enggak. Makanya orang gila nggak diwajibkan berpuasa. Nah, rukun Islam nomor 4 iku puasa. Sanjerone bulan Ramadan sabendina. Syarat wajib wong puasa patang warna Islam balik duwe akan lan puasa. Syaratnya wajibnya berpuasa kan Islam. Ya, balik. Sudah dewasa terus apa? Berakal. Kalau nggak mau wajib puasa, ya jadi orang gila. Jadi orang gila. Kalian sehat nggak akalnya? Sehat, berarti wajib apa enggak? Wajib, karena sehat akalnya. Tapi kalau orang gila, akalnya nggak waras, ya nggak wajib puasa. Puasa mampu berarti mampu sehat fisiknya. Tapi kalau bagi yang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa kalau lagi sakit. Tapi nanti kalau sudah sehat wajib mengqadha. Ya, habis lebaran kalau sehat wajib mengqadha. Bolong 3 hari berarti mengqadha 3 hari. Bolong sehari mengqadha sehari. Coba yang belum bolong acung, yang puasanya belum bolong acung. Yang belum bolong. Berarti ada yang bolong. Ya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya. Yang bolong berarti habis lebaran wajib mengqadha. Wajibnya nyaur. Hakim Tun? Kalau kamu nggak mau mengqadha dosa. Kalau dosa diben. Disiksa neraka. Surga, nak temen. Dosa masih surga. Surga nih mati ya. Nah,
Yang ke berapa? Yang keempat adalah apa? Ya. Huruf ya. Ya itu artinya yakin. Oh, ada ya-nya, iya. Ya-nya tanpa titik. Ya yang tanpa titik. Ya enggak ada titiknya. Artinya yakin. Maksudnya yakin gimana? Yakin dengan janji-janji Allah, yakin dengan ancaman Allah, yakin dengan janjinya Allah. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang nurut beribadah kepada Allah, siapa yang rajin beribadah kepada Allah akan masuk surga. Harus yakin. Allahumma yakin dengan ancaman Allah. Siapa yang melanggar larangan-larangan Allah, yang dilarang Allah banyak. Minum minuman keras dilarang oleh Allah, melanggar masuk neraka, yakin. Mencuri dosa, yakin. Korupsi wajib, yakin masuk neraka. Orang yang menzolimi kepada orang lain, menzolimi kepada sesama, usir, nakal kepada teman, kepada saudara, kepada terlebih-lebih menzolimi orang tua, durhaka kepada orang tua. Naudzubillah min. Jangan sampai kalian menjadi anak yang durhaka kepada orang. Kalau durhaka kepada orang tua itu calon penghuni neraka. Ridallah fi ridal walidain, Rasulullah bi suqtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang, murka Allah tergantung murka orang. Kalian ingin mendapat ridho Allah enggak? Kalau ingin mendapat ridho Allah harus mendapatkan ridho orang tua. Kalau mau mendapat ridho orang tua, kita harus taat, harus nurut, hormat kepada kedua orang. Agar orang tua ridho. Kalau orang tua ridho, orang tua akan mendoakan kita. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Iya kan? Lagunya seperti itu. Doanya ibu itu tuh dikabulkan tuh dan kutukannya jadi kenyataan. Kalau orang tua marah, dikutuk, wong Jawa kadang sepatani. Contoh mama, gol itu jaluk duit baik, mak duit, mangewu, mak duit mangewu laka, rong ya kenal semua, rongewu, mak mangewu, rongewu bet, cukup ke orang nyandak pak, gak dilarang mak mangewu maneng, duit maneng, mak mangewu pak sih, rongewu masa kak. Dan betul ke masih kondisi buat, betul dia, bocah kayak barongan, kayak barongan temenan itu tukang jojo terus, mangan terus, ini bodoh, disepatani wong, dikutuk orang, makanya kalau orang tua sudah ya sudah nurut aja. Orang jangan menentang. Orang tua nanti nggak bombong. Orang tua nggak ridho. Kalau orang tua nggak ridho, Allah nggak ridho. Makin dong. Kalian ingin jadi orang sukses gak? Ingin. Pak Ustaz doakan semoga kalian jadi orang yang sukses. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Jadi orang kaya, kaya raya. Kaya di dunia, kaya di akhirat, hidupnya selamat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Jadi orang yang bahagia, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Semoga cita-cita kalian tercapai, semoga rezekinya berkah, semoga kalian di antara kalian ada yang menjadi bos. Ada yang menjadi juragan, di antara kalian ada yang menjadi juragan kapal, ada yang menjadi bos warteg, ada yang punya pasar, ada yang punya mall. Semoga di antara kalian ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi ustadz, atau menjadi seorang kiai. Semoga di antara kalian ada yang menjadi polisi,
Semoga di antara kalian ada yang menjadi lurah, jadi camat, jadi wali kota atau bupati. Semoga di antara kalian ada yang menjadi gubernur atau seorang menteri. Semoga di antara kalian ada yang menjadi presiden RI seperti Bapak Jokowi yang berdoa namanya Ustadz Imam Rafi'i. Kalian jangan lupa sama Ustadz Imam Rafi'i. Allahumma, semoga dikabulkan. Allahumma, saya pengen anak Tegal ada yang menjadi presiden RI. Semoga anak Tegal ada yang menjadi presiden RI. Allahumma. Siapa yang ingin jadi presiden, dong? Buat ini di presiden. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ngantuk apa enggak? Enggak ngantuk. Semangat? Hebat, sip. Ya. Oke. Lanjut. Nah, tadi takwa itu hurufnya ada 4 udah semua. Ya. Selanjutnya yaitu di dalam bulan suci Ramadan Allah Ta'ala memerintahkan kita apa? Selain berpuasa disunahkan menjalankan sholat taraweh. Taraweh itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Sholat taraweh hukumnya sunnah. Taraweh itu sholat Ramadan. Selain bulan Ramadan gak ada namanya taraweh. Malam lebaran gak ada taraweh. Habis lebaran apalagi malam lebaran juga ada. Sebelum puasa gak ada taraweh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mau berdiri di malam Ramadan, mau menjalankan ibadah salat tarawih, sebab yang namanya tarawih hanya di bulan Ramadan, ghufira lahu, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa untuk orang yang mau salat tarawih. Ma taqaddama min zambi, mengampuni dosa-dosa yang telah semua dosa yang telah lewat akan diampuni. Padahal itu melakukan sunnah saja bisa mendapatkan pahala yang istimewa. Sebab di bulan Ramadan dilipat gandakan semua kebaikan. Yang biasanya beribadah mendapatkan pahala 10 kebaikan, tapi di bulan Ramadan menjadikan 1000 kebaikan. 1000, iya. Kemarin di bulan Rajab kalian mendapatkan 70 kali lipat, 70 kebaikan. Di bulan Syaban 700 kebaikan. Di bulan Ramadan 1000 kebaikan, 1000 lipat ganda daripada bulan-bulan yang biasa. Untung apa tidak? Oh, kalian belajar pada hari ini seperti orang belajar 1000 hari. Allahumma. Coba hari biasa cuma mendapat kebaikan 10, tapi di bulan-bulan Ramadan mendapat 1000 kebaikan. Luar biasa. Masya Allah. Berarti menunjukkan Allah Ta'ala sangat sayang kepada umat Nabi Muhammad. Puasa, selain kalau paginya puasa, malamnya taraweh. Taraweh itu kalian harus apa? Jangan guyon. Kalau kalian sholatnya guyon berarti sama saja kalian nggak sholat, bahkan mengganggu orang sholat. Kalau mengganggu orang sholat hukumnya dosa. Kalau dosa pasti masuk neraka. Seperti dalam Al-Quran diterangkan, "Fawailul lil musallin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Fawailul lil musallin, di situ jangan berhenti. Maaf, karena apa? Artinya nggak pas. Wawailul lil musallin, maka neraka wel untuk orang-orang yang sholat. Kalian yakin nggak bahwa neraka wel untuk orang sholat? Percaya nggak? Karena ayatnya salah. Nggak salah, ayatnya belum selesai.
ayatnya belum selesai, makanya di situ ada tanda wakaf, ada mulwakfi atau wakaf kopi, wakaf pusat. Jangan berhenti, makanya tandanya lam alif. Lam alif itu artinya la, jangan, nehi. Ya, jangan berhenti. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka neraka wel itu untuk orang-orang yang sholatnya lalai, orang sholatnya menunda-nunda, apalagi yang sholatnya sambil bercanda. Naudzubillahi min sembahyang karo guyonan. Imamnya baca takbir, kamu kebel guyonan. Allahu Akbar. Imamnya sedang baca Bismillahirrahmanirrahim. Hidayah Rasulullah wal Mas. Aku sambil cakap, sambil keblak-keblakan, lutik batire. Dosa guyonan, apalagi sambil julukan. Makanya orang yang sholatnya nggak khusyuk, terutama orang yang lalai, yang bercanda, itu tempatnya di neraka wel. Kalian mau masuk neraka wel? Mau masuk neraka wel? Makanya kalau sholat yang anteng, kalau sholat yang cuma tina, sembahyang tuh sholat kuyunan, anak tahan orang kuyunan, sholatnya jelalatan. Orang jelalatan anteng mantannya pendirangan, nggak lihat tempat sujud, sholat jelalatan cecak gendut. Allahu Akbar. Bila ada isi, di dalam dia, yuk di dalam mana? Bila dilari dari mana? Padahal sampai ngomong, yakin. Cecak gendut, iyo, Bila. Itu sholat seperti itu batal apa enggak? Batal loh, ngomong gawat. Ngomong selain bacaan sholatnya batal. Walaupun kalian belum sholat, kalau sedang ada orang sholat, kalian nggak boleh ngomong. Ya, contoh, kalau sudah qomat, diam. Kalau sudah qomat, diam. Imam sudah mulai sholat, diam. Jangan ada yang ngomong. Umpama kalian datangnya terlambat, ya diam aja, udah tinggal sholat aja. Kadang bunyi wudhunya di kolam sambil teriak-teriak, sambil bercanda, itu nggak boleh. Mengganggu orang yang sedang sholat, hukumnya dosa. Nah, siapa yang sholatnya 5 waktu ngacung? Iya. Masih ada yang belum. Harus 5 waktu. Aja tinggal sholat duhur. Mumpung esi panjang umur, mumpung durung dikubur, ben rezeki tambah makmur, ben rezeki tambah makmur. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah ala yasin, aja tinggal sholat asar, mumpung jaga TSI Jember. Wong sing sholat atine sabar, wong sing sabar rezekine lancar, wong sing sabar rezekine lancar. Salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin. Nah, jangan tinggal sholat duhur, jangan tinggal sholat asar. Kalau mau rezekinya lancar, sholat asar. Aja tinggal sholat maghrib,
mumpung jagat durung sampai amal dicatat roki ba'adin ben rejeki ora sulit ben rejeki ora sulit salatullah salamullah ala toha rasulillah sallallahu Allah ala yasin ala yasin aja tinggal sholat isya tinggal sholat oleh dosa wong sing dosa mancing neraka neraka bakal disiksa neraka bakal disiksa Alhamdulillah salamullah ala toha rasulillah Alhamdulillah Allah ala yasin habibillah yasin subuh sholat enggak? Subuh sholat enggak? Enak aja tinggal sholat subuh ora iya ora embuh dikon sholat waktu subuh ora iya ora embuh ora iya ora embuh salatullah salamullah ala toha ilah salatullah Allah ala yasin habibillah yasin habibillah Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Nah, di bulan Ramadan kita selain disunahkan melaksanakan ibadah sholat tarawih juga dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah Allah. Kalau orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapat pahala. Apalagi di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi hasanah wa hasanatun bi asharati amsalha." Man qara'a harfan, barang siapa yang mau membaca satu huruf min kitabillahi, satu huruf saja dari kitabnya Allah, yaitu kitab Al-Quran, hasanah, dan akan mendapatkan kebaikan. Kebaikannya berapa? Hasanah dan bi asyarati amsalha, mendapatkan kebaikan dari setiap hurufnya. Kebaikannya berapa? Bi asyarah, 10 kebaikan dari setiap hurufnya. Kalian baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Ayo. Ada yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya ada berapa? Kurang banyak. Masa 19. Umpama di bulan biasa saja kalian dikali 10 berarti 190 kebaikan, 190 pahala, 190 dosa diampuni, 190 derajat kalian diangkat derajatnya. Allahumma. Lebih-lebih di bulan Ramadan 1000 kali lipat, sehingga menjadi apa? 19.000 kebaikan. Kan dilipat gandakan sampai 1000 kali. Berarti untung apa enggak? Untung. Coba dihitung bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf yang pertama apa? Bismi. Huruf apa? Terus Bismi. 3. Allah ya. Allahi. Bismillahi. Allahi. Allah ada berapa? 1. Alif. Terus lam.
Berarti berapa? 4. 4 tambah 3. 4 tambah 3 tadi. Berapa? 7. 7. Ar-Rahmani. Alif lam ra ha mim nun. Berapa? 6. 6 tambah 7. 4 13. 13 huruf Ar-Rahimi. Ar-Rahimi alif lam ra ha ya mim. 6 berarti berapa? 19. Betul apa enggak? 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tulis. Al-Quran terdiri 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Hurufnya ada berapa? 1.027.000 huruf. Ulangi. 30 juz sudah, 114 surat sudah. Suratnya ada berapa? 114 surat. Tulis. Udah tulis? Lanjut. Ayatnya ada 6.666 ayat. 6666 6-nya 4. 6.666 ayat. Hurufnya ada berapa? 1.027.000. 1.027 titik 000. Berarti 1.027.000. 1.027.000 huruf. Banyak apa sedikit? Kalau kalian bisa hatam, berarti tinggal dikalikan. Di bulan Ramadan bisa hatamnya dikalikan 1.000 kebaikan. 1.027.000 huruf. Ya bisa 1.027 juta. Wah, luar biasa. Miliaran pahala. Panen ganjaran ya. Makanya di bulan Ramadan kita panen. Kalau malas ya nggak panen. Nggak dapat apa-apa, dapatnya sedikit. Paling puasa ganjaran puasa ini puasa. Gak mau terawih, gak mau tadarus, gak mau ngaji, gak mau sekolah, gak males. Gak dapat apa-apa. Nah, kuliah asar gak berangkat, kuliah subuh gak berangkat, terawih gak berangkat, tadarus enggak semua, seperti puasa. Yang lain panen nggak panen, manen. Kalau kita mengalami di bulan Ramadan, kita cari keberkahan sebanyak mungkin, cari pahala sebanyak mungkin. Udah? Itu hurufnya Al-Quran tadi ada berapa? Ya, 1.027.000 huruf. Ayatnya ada berapa? 6.666 ayat. Nah, ayatnya itu dibagi 6. Ayat Al-Quran anna lammewu namasusida 6 ayate sing sewu ayat nerangna cerita para rasul, para anbiya, para rasul, para anbiya. Yang 1000 ayat pertama menerangkan cerita atau sejarah para rasul dan para nabi. Tulis. 1000 ayat yang pertama menerangkan bab sejarah atau cerita para rasul, para anbiya, para nabi. 1000 ayat yang pertama, 1000 ayat menerangkan sejarah para nabi, para rasul dan nabi. Sing sewu ayat nerangna cerita
para rasul, para anbiya. Ya, para rasul dan para anbiya, para nabi. Udah. Jadi semua nabi-nabi yang dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran itu ada 25 rasul, itu ayatnya ada berapa? Ada 1000 ayat menerangkan cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, ada semuanya, ada 1000 ayat. Makanya ayatnya panjang-panjang, ada yang panjang, ada yang pendek. Lah, pendek semua, nggak panjang semua. 1000 ayat lagi menerangkan 1000 ayat yang kedua, 1000 ayat yang kedua menerangkan masalah ketauhidan. Sing sewu ayat menerangkan ketauhidan, garis miring keimanan, garis miring ketuhanan. Nah, tauhid, iman, keimanan atau ketuhanan. Paham? Garis miring mana lagi biar spesifik? Keesaan Allah. Keesaan Allah. Allah itu esa. Itu menerangkan keimanan. Ada 1000 ayat. Seperti halnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Qul, katakanlah, qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Tuhan itu satu. Katakan Tuhan itu satu. Allahu samad. Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Itu ada lagunya, lagu dangdut. Nah, katakan Tuhan itu satu. Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu lagu-lagu seperti itu, lagu-lagu religi menerangkan keesaan Allah. Apa? Ya. Lagu-lagu yang menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh. Atau puji-pujian, wujud kita bakok, ya. Yang itu tauhid, wujud Allah, wujud kita bakok, mukhalafatu bil hawadisi, iya muhu binafsi, wahdaniyat qudrati rodan, ilmu hayat sabab mausul, alam irul muridan, aliman ayat saliwan, basirun mutakaliman. Dalam Al-Quran 1000 ayat. Nah, lanjut. Ada berapa ribu tadi ayatnya? 6. 1000 ayat lagi. Boleh. 1000 ayat yang ketiga. 1000 ayat yang ketiga menerangkan masalah perintah Allah. Seribu ayat karena perintah. Perintah.
1000 ayat yang ketiga menerangkan masalah perintah Allah. Perintah-perintah Allah seperti perintah sholat, puasa, haji, ya, berbakti kepada orang tua. Ya, perintah-perintah Allah itu menerangkan perintah-perintah. Nah, ada 1000 ayat. Udah? Yang keempat adalah 1000 ayat menerangkan larangan-larangan Allah. Yang dilarang-larang Allah, apa saja yang dilarang oleh Allah? 1000 ayat yang keempat menerangkan larangan-larangan Allah. Sing sewu ayat nerangna cerita para rasul, para anbiya. Sing sewu ayat nerangna. Apa tadi yang kedua? Keimanan atau hidayah Allah yang maha kuasa. Yang ketiga 1000 ayat menerangkan perintah. Yang keempat 1000 ayat menerangkan larangan-larangan Allah. Yang kelima 1000 ayat menerangkan janji-janjinya Allah. Janji-janjinya Allah. Sing sewu ayat nerangna surga, menerangkan surganya Allah, janji-janjinya Allah. Siapa yang taat ibadah, siapa yang nurut akan masuk surga. Allahumma amin. Yang keenam menerangkan ancaman Allah. 1000 yang keenam 1000 ayat menerangkan ancamannya Allah. Siapa yang meninggalkan perintah Allah akan masuk neraka. Siapa yang bedut masuk neraka. Siapa yang suka melanggar larangan Allah masuk neraka. Na'udzubillahi min. Sing sewu ayat nerangna surga. Sapa sing nurut manjing suwarga. Sing sewu ayat nerangna siksa. Sapa sing bedut manjing neraka. Sapa sing bedut manjing neraka. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyari wa daradi aqbata yadi rabbal alamin ya umayna al-jum ya halo, sudah? Yang 666 ayat 666 ayat menerangkan masalah tata cara ibadah. 666 ayat menerangkan masalah tata cara ibadah. Tulis. Tata cara ibadah. Menerangkan tata cara ibadah. Di antaranya apa aja? Tata cara sholat, tata cara berwudu, cara berdagang, cara tayamum, ya, cara bersuci, cara apa? Semuanya ibadah. Tata cara beribadah itu hanya 666 ayat. Udah? Nah, Al-Quran itu wajib dibaca dengan irama Arab. Wajib dibaca dengan irama Arab. Beda dengan sholawat. Kalau sholawat boleh
dibaca atau dilantunkan dengan irama lain. Tidak mesti harus sholawat itu harus dengan irama Arab, enggak. Boleh irama lain. Tapi kalau Al-Quran dengan irama Arab. Halo. Tata cara membaca Al-Quran: 1, berwudu. Ya. Tata cara membaca Al-Quran: 1, berwudu. 2, berpakaian sopan. Ya. 3, anteng atau tumak nina. Anteng garis miring tenang, garis miring tumak nina. Anteng garis miring, ketiga anteng garis miring tenang, garis miring tumak nina, sama saja. Anteng atau tenang atau tumak nina. Baca Quran nggak boleh jelalatan, apalagi yang membaca. Kalau ada orang baca Quran saja kalian nggak boleh jelalatan. Kalau sedang ada orang baca Quran, kalian harus mendengarkan. Apalagi yang masa baca Quran sambil lari-lari, sambil rok-rokan. Wow, nggak boleh. Kalau sambil aktivitas boleh, tapi sholawat jangan Al-Quran. Ya, sebab Al-Quran itu kalamullah. Kita harus menghormati Quran. Nggak boleh sambil lari-lari, sambil rok-rokan baca Quran. Kalau duduk sambil tenang nggak apa-apa. Nah, terus di tempat yang suci, jangan di WC. Di tempat yang suci, dimanapun boleh, yang penting tempatnya suci. Di kendaraan boleh, di halaman boleh, di lapangan boleh, di gunung boleh, di laut boleh. Kalian main ke laut, ini kan dekat laut tuh ya, ke laut, pinggir sungai ke sungai, ya sambil lurus sore baca Quran boleh. Baca Fatihah apa baca Al-Ikhlas, ya. Yang kalian hafal, yang kalian bisa, boleh sambil duduk-duduk, ya, sambil baca Al-Quran. Sambil lurus sore bawa Quran, ini profil kita tanggul ini kan, ya, sakul di terminal lo ya, terminal kamu di itu tanggul sambil lurus sore, jagung nih suketan, buka Quran, ada darusan boleh di situ. Yang penting bukan tempat kotor. Semriwing di situ enak. Apa ke sana Muara Rejo? Kalau ngabuburit di mana biasanya? Di jalan? Jalan-jalan? Di mana? Kemana? Alun-alun? Aduh, nemen alun-alun mana? Ngetan? Aduh, nemen loh. Kesel loh. Gak capek? Dari sini Margadana, Sumur Panggang ke alun-alun ke sana. Jauh banget dong. Jalan kaki, ya Allah, luar biasa. Juga duduk di tepi sungai sini atau di pantai sambil baca Quran kan lurus sore, ya. Qurannya hatam, semriwing iya, happy iya, ya kan? Akhirnya tuh. Daripada ke sana capek-capek. Nah, tapi kalau sholat itu lagunya boleh di lagu tilawah, nggak boleh. Nggak boleh kenapa? Lagunya barangkali makmumnya nggak kuat, makruh. Ya, contoh ada imam yang suaranya enak, pinter ngaji, pinter ngelagu, walaupun pinter ngelagu, walaupun suaranya bagus, nggak boleh sholat dipakai irama tilawah. Nanti kelamaan. Kalau kelamaan nanti makmumnya gelendeng. Kalian kalau sholat imamnya lama, kalian ridho apa enggak? Enggak. Gonggong apa ora?
Pecah apa enggak? Lendang ya. Cuy nemu ya ya. Allahu Akbar. Umumkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu sedang yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepat manis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya saja. Jangan seperti itu. Kecepatan umat. Nah, yang tartil cepat boleh, tapi masih jelas. Nah, barangkali nanti kalian kelak besok jadi tokoh masyarakat, jadi ustaz, jadi kiai. Nah, suruh ngimami. Jangan kecepatan, cepet-cepet sedang. Nah, pelan nggak boleh kepelanan. Contoh laki yang pelan banget. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Lagi sholat Allah. Mesir sedang halo, pengen pinter enggak? Pengen pinter? Ya, segini walaupun sedikit ya, walaupun sebentar. Ngikuti Pak Ustaz, ngikuti, yuk. Biar mau bisa, iramanya seperti irama Bayati, ya, ngikuti. Tarik nafas dulu, tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas, simpan di perut, buang pelan-pelan. Jangan lupa bisa. Pelan-pelan. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan di perut. Buang pelan-pelan. Nah, sekarang nafasnya lega. Nah, perhatikan. Oh, nadanya rendah, jangan tinggi. Pertama rendah. Oror itu artinya dasar, rendah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tarik nafas, tahan, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Paham? Bisa? Ya, coba tarik nafas. Allahu Akbar. Perhatikan, masih rendah. Bismillahirrahmanirrahim.
Tarik nafas. Wagapan. Nah, ini Ar-Rahman mulai naik, Nawa mulai nada sedang, mulai naik. Nah, biar kalian pintar. Walaupun bisa sedikit satu lagu lumayan, ya. Mumpung ada acara pesantren kilat, tadi sudah bab sholat, bab puasa, nah, macam-macam. Saya mau kasih sedikit lagu. Ar-Rahman, perhatikan. Ar-Rahmanir-Rahimnya disambung. Ar-Rahmanir-Rahimi. Ar-Rahmanir-Rahimi Maliki Yaumiddin. Diwasal. Perhatikan. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Mainnya naik, malikinya naik. Allah Malirrahim mainnya naik ya. Allah Malirrahim Maliki Paham? Bisa? Ya dari awal sedikit-sedikit. Tahan dulu. Tenang dulu. Tarik nafas. Tarik nafas. Wagapan. Ya. Tarik mulai naik nawa. Ya sedang. Tarik nafas. Wagapan. Allah luar biasa. Paham? Mau dilanjut? Mau, nanti apa barangkali ada kesempatan untuk berjumpa. Ini yang penting tadi pengenalan. Itu namanya tilawah, ya. Umpama ngimami seperti itu ya nggak boleh. Boleh sih boleh kalau imam makmumnya betah, tapi kebanyakan kalau imamnya baca Qurannya seperti itu makmumnya betah apa enggak? Enggak. Kalau enggak betah ya jadi jangan maklum. Nah. Untung terawih kalian berapa rakaat? 23 berarti 20 sama 3. Terawihnya 20, witirnya di 3. Suratnya pendek-pendek apa panjang-panjang? Ngebut apa enggak? Ngebut, yuk ya.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألا تحدث بالخبر ألا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون فلا تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Kayak gitu ya. Ya. Di Mekah itu 20 rakaat tapi pelan. Juga suratnya panjang, 1 malam 1 juz. 1 juz. Dan tarawih 1 juz. Pelan, suratnya panjang. Berarti 2 jam. Tarawih ya. Ada lagi nyawe itu buat 1 juz malam. 1 malam 1 Quran belum. 1 Quran. 30 juz 1 malam. Wah. Kalian mampu? Jadi mau aja udah ngadegi sudah mana? Ya berdiri lama. Itu hanya dilakukan orang-orang kos. Di YouTube ya, yang pada itu jangan ikut-ikutan. Ya, di YouTube banyak itu yang beredar di WhatsApp, Facebook. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun cepat tapi masih jelas hurufnya. Hurufnya udah nggak jelas ya. Contoh, orang yang baca Quran sakluntung 1 malam untuk tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'al waqi'a laysa liwajhihi maqabir rabbina faqad tarja wa badana jibalu masaba kana tamam masaba masaba salaza wa sabul mayyin wa sabul mayyin wa sabul masaba jibalu sabul masaba was-sabiquna as-sabiquna alladhina yuqarrabuna min alladhina yatawallawna wa الله تعالى سوري موضوع والذكرين عن الرحمن الموضوع الملك الموضوع بكم يومك والكاسب main di sampingnya ngantuk korok turunnya kan ngadeg kepanjangan jadi nggak kuat orang ngomong nggak kuat sedang saja cukup ya 20 rakaat suratnya pendek boleh yang kelas kos kalau kalian nggak usah ikut nggak mungkin ya kok bisa ada orang turu kalau sembahyang turu orang ngadeg ya lanjut nah kemarin sampai jam berapa tuh kemarin nah bentar lagi terus Al-Quran itu tadi terdiri dari berapa? 30 juz 114 surat 6.666 ayat hurufnya ada 1.027.000 huruf. Surat yang pertama itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Turunnya di mana? Di Gua Giro. Turunnya kapan? Pada Ramadan. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaa'ikatu
الملائكة والروح فيها بأمر ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Inna anzalnahu sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar. Apa turunnya Al-Quran? Pada malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa yang dinamakan Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa sih yang dinamakan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Sama dengan berapa tahun? 83 tahun lebih 4 bulan. Nah, lama sekali orang ibadah. Makanya kalau kalian bisa mengalami malam Lailatul Qadar, ya sedang ibadah satu malam seperti ibadah 1000 bulan. Luar biasa. Ya. Tanazzal malaikatu war-ruhu fiha. Dan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Malaikat tanazzalul malaikatu, Allah Ta'ala menurunkan para malaikat-malaikatnya warruhu biha, yang dipimpin oleh malaikat Jibril bi'idni rabbihim, dengan izin Allah, min kulli amrin, membawa perintah, salamun ya hadamat na'ilbat, memberikan keselamatan, kesejahteraan sampai fajar, sampai pagi. Nah, satu malam untuk orang yang saat itu sedang ibadah, pas datangnya malam Lailatul Qadar akan dapat lebih mulia ibadah daripada malam itu, daripada ibadah 1000 bulan. Makanya biar kalian mendapatkan Lailatul Qadar, yang penting tarawih setiap hari, setiap malam tarawih, jamaah sholat isya, jamaah tarawih, jamaah sholat subuh, itu akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu pasti. Nah, Hakim tuh. Nah, cukup. Nah, karena sudah siang, Ustaz mau pindah lokasi, mau lanjut acara lain. Bukan pesan, bukan ngaji, nanti rapat, nanti habis subuh ngaji, habis asar ngaji lagi. Tarawih ngaji, nanti malam tarawih ngaji lagi. Pak Ustaz pekerjaannya ngaji terus. Nah, ngaji. Nah, Hakim tuh. Nah, alhamdulillah pada kesempatan pagi siang ini kita semua bisa belajar mengenal apa hikmah di dalam bulan suci Ramadan, dan bisa dapat ngaji ilmu, rumus ngaji, ya, rumus tilawah lumayan walaupun sedikit perkenalan. Itu namanya lagu apa tadi? Lagu Bayati. Lagu apa namanya? Bayati. Ya, cukup sekian, dan Ustaz kurang lebihnya Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada tutur yang tidak teratur, ada tembung yang tidak nyambung, ada kata-kata yang tidak tertata. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Semoga diberi panjang umur, sehat walafiat. Semoga kita semua diberi rezeki yang barokah, rezeki turah-turah, bapak ibu rezeki berkah. Anak aku ngongkosi bocah, aku punya sekolah, SD dan madrasah, SMP, SMA, SMK sampai kuliah. Allahumma rezeki berkah turah-turah. Bapak ibu tuku mobil mewah, tuku rumah mewah, tuku sawah. Ya Allah, anggur tuku mewah, ya amin sun. Muga-muga dadi wong sugih. Rezekine turah-turah. Sawahe tambah. Balungane tambah. Allahumma warteg
Anaknya tambah, mobilnya tambah, motornya tambah, anaknya tambah. Bapak nih, kan ini doangna kanggo bapak ibu, bapak ibu anaknya tambah. Allahumma semoga kelak kalian semua bisa mendapatkan rezeki yang barokah, bisa mendapatkan kesempatan ziarah Mekah Madinah. Allah mengelilingi Ka'bah, sa'i baina Safa wal Marwah, minyak di Musdalifah, wukuf di Padang Arafah, kembali lagi ke Jeddah, naik pesawat pulang pergi sampai rumah, kali ke Dabra-Dabra, anak wadon di sawang katon gagah, alhamdulillah. Balik disambut tangga kanca sedulur kabeh sing wajib pada sumringah. Kok balik diwenehi hadiah. Tasbih lan sajadah. Allahumma Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا وجليلنا وطهرنا وصلنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. الشاكرين العالمين الذي نسينا يا ربنا بالحمد والسلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولا تكلنا من جميع الأقوال والآفات. وتقبل منها بدل الحاجات وتوفق من سيئات وجعل الله الدرجات وجعله من الغاية ان يكون خيرا في حياتنا اللهم انت مقصودي واجعل مظلومي عدينا محمد والولاد اللهم تعالى نبي العالمين اللهم اجعلنا واولادنا واولادنا وذريتنا وتلاميذنا وتلاميذنا نسي sumur panggang dua waladan mudirna waladan mudir rasulillah waladan min walidin waladan min ahli ilmi wa al-Quran wal ibadah wal istiqamah wal sabab rasulillah sallallahu alaihi wasallam ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والهزال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان اللهم ربي وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.